Halo, selamat datang di channel YouTube Belajar Online. Kali ini Kakak akan membahas mengenai pencatatan transaksi pada jurnal umum. Meskipun di sebelumnya pada video sebelumnya ya, Kakak juga sudah menjelaskan mengenai pencatatan transaksi ini. Namun untuk kali ini Kakak akan menjelaskan secara lebih detail lagi dengan contoh transaksi yang terjadi selama 1 bulan di sebuah perusahaan. Sebelum kita masuk pada pencatatan transaksi untuk jurnal umum ini, jangan lupa ya di like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel YouTube ini semakin berkembang dan bermanfaat juga bagi banyak orang. Oke, kita masuk pada contoh transaksinya. Di sini pada tanggal 1 Januari 2019, Nona mendirikan sebuah salon kecantikan yang diberi nama Salon. Ini transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2019 ini tuh sebagai berikut. Yang pertama itu ada di tanggal 1 Januari. Nona ini melakukan penyetoran uang sebanyak 40 juta ke dalam perusahaannya untuk modal awal. Karena di sini Nona melakukan penyetoran uang, otomatis kasnya kita ini pasti bertambah dan modal kita juga pasti bertambah. Ingat ya adik-adik, harta ini kalau bertambah kita catatnya di debit. Ingat bahwa kas ini merupakan bagian dari harta, salah satu dari harta. Dan kemudian modal ini kalau kita bertambah kita mencatatnya di kredit. Kenapa? Karena ingat ini modal kalau bertambahnya kan di kredit, makanya kita mencatatnya di sebelah kredit ya. Kemudian di tanggal 2 dibayar sewa ruangan untuk bulan Januari ya, maksudnya di sini sebesar 2.200.000 dibayar sewa ruangan untuk bulan Januari senilai sebesar 2.200.000. Di sini karena kita membayar untuk sewa ruangan, otomatis pasti uang kita berkurang atau kas kita berkurang. Ingat bahwa kalau kas berkurang itu kita mencatatnya di sisi kredit ini 2.200.000. Namun beban sewa kita ini bertambah senilai 2.200.000. Beban sewa ini kalau bertambah kan kita catatnya di debit. Terus kalau kas ini kan bagian dari harta. Kalau harta berkurang kan kita catatnya di sisi kredit. Kemudian di tanggal 5 dibeli secara tunai peralatan salon seharga 10 juta. Di tanggal 5 ini kita melakukan pembelian peralatan. Karena kita melakukan pembelian peralatan, berarti uang kita berkurang lagi dong. Berarti kas kita berkurang. Namun, peralatan kita ini bertambah senilai 10 juta. Ingat bahwa peralatan ini bagian dari harta. Ingat kalau harta bertambah itu kita catatnya di debit. Makanya peralatan ini bertambah 10 juta di debit, dan kas kita ini karena kita melakukan pembelian peralatan, kas kita berkurang di kredit. Oke. Kemudian di tanggal 7 dibeli secara kredit perlengkapan salon seharga 2.800.000. Kita di sini melakukan pembelian ya perlengkapan salon, namun kita melakukannya secara kredit yang membuat utang kita ini bertambah. Oke. Namun perlengkapan salon juga ikut bertambah. Ingat bahwa perlengkapan salon ini merupakan bagian dari harta. Kalau harta bertambah ya kita catatnya di debit. Makanya di sini dia masuknya di sebelah debit. Kemudian karena utang kita bertambah ya kita catatnya sisi kredit. Ingat bahwa utang ini kalau bertambah di sisi kredit. Oke. Di tanggal 8 dibayar biaya iklan mini di harian untung sebesar 1.450.000. Di sini kita melakukan pembayaran beban iklan atau biaya iklan ya senilai 1.450.000. Membuat uang kita juga pasti berkurang. Kas kita ini berkurang, namun beban kita ini, beban iklan ini atau disebut juga beban serba-serbi ini bertambah senilai 1.450.000 ini. Kalau beban bertambah kan kita catatnya di sisi debit. Kalau kas kita berkurang, kita catatnya di sisi kredit ini. Kalau kas berkurang, karena kas ini merupakan bagian dari harta. Kemudian di tanggal 15
Diterima uang kas sebanyak 4 juta dari hasil penjualan jasa salon selama setengah bulan pertama kegiatannya. Di sini kita memperoleh pendapatan uang ya, atau penerimaan uang. Kalau kita mendapatkan uang berarti otomatis kasnya kita bertambah dong. Kalau kas kita bertambah, kita catatnya di sebelah debit. Kemudian pendapatan kita juga ikut bertambah. Pendapatan kita bertambah, kita catatnya di sisi kredit. Ingat ya, kalau ini kas bertambah, kita catatnya di debit karena bagian dari harta. Harta bertambah di debit. Kemudian pendapatan kalau bertambah, kita catatnya di sisi kredit ini. Kalau pendapatan bertambah, kita catatnya di sisi kredit. Kemudian di tanggal 16 dibayar gaji karyawan untuk setengah bulan pertama sebesar 1.600.000. Di sini kita membayar gaji karyawan tapi untuk setengah bulan pertama ya, senilai 1.600.000. Maka karena kita melakukan pembayaran, otomatis kas kita ini pasti berkurang, namun beban gaji kita ini bertambah senilai 1.600.000. Beban gaji bertambah 1.600.000 di sisi debit dan kas kita berkurang di sisi kredit 1.600.000. Beban ini kalau bertambah kan di debit. Kemudian kalau kas kita ini berkurang kan di kredit karena kas ini merupakan bagian dari harta. Kemudian di tanggal 20 diterima kredit usaha kecil dari BRI cabang sebesar 31 juta. Di sini kita mendapatkan penambahan uang ya dari BRI. Kita berutang ini ceritanya ke bank. Ingat, kita mendapatkan penambahan, otomatis penambahan uang berarti otomatis kasnya kita bertambah. Kemudian utang bank kita juga ikut bertambah. Ingat ya bahwa kas bertambah di mana, yaitu di debit karena dia bagian harta. Kemudian kalau utang bertambah di mana, utang itu bertambahnya di kredit. Oke. Kemudian di tanggal 23 dibeli secara tunai peralatan salon seharga 22 juta. Di sini di tanggal 23 ini kita melakukan pembelian peralatan lagi ya, senilai 22 juta. Harta berupa peralatan kita ini bertambah, namun harta berupa kas kita ini berkurang senilai 22 juta karena kita melakukan pembelian. Harta, ingat bahwa harta kalau peralatan bertambah itu di debit karena dia bagian dari harta, kemudian kas ini berkurang karena kas berkurang itu di kredit. Ingat bahwa ini merupakan bagian dari harta. Kemudian di tanggal ini kayaknya sepertinya double. Kemudian di tanggal 25 Nona mengambil uang sebanyak 2.200.000 untuk keperluan pribadinya. Di sini Nona mengambil uang. Kalau mengambil uang itu kita kalau di akuntansi itu kita menyebutnya sebagai prive ya. Di sini prive-nya bertambah dan kas berkurang. Kas berkurang senilai 2.200.000. Prive ini kan bagian dari modal. Ingat ya, kalau modal ini berkurang kan di debit, makanya dia masuknya di debit. Kemudian karena ini mengakibatkan uang kita berkurang, makanya kas kita berkurang di sisi kredit 2.200.000. Diterima uang kas sebanyak 5.500.000 dari hasil penjualan jasa salon selama setengah bulan terakhir kegiatannya. Di sini di tanggal 31 ini kita mendapatkan penambahan uang ya atas hasil usaha yang kita lakukan. Berarti kalau kita mendapatkan uang berarti kas kita juga bertambah ya, di sisi debit 5.500.000. Kemudian pendapatan jasa juga ikut bertambah 5.500.000. Ingat kembali bahwa kas itu bertambah itu di debit karena bagian dari harta. Kemudian pendapatan ini kalau bertambah ya di kredit karena ini ya, pendapatan bertambah itu di kredit. Kemudian dibayar gaji karyawan untuk setengah bulan terakhir sebesar 1.600.000. Kita melakukan pembayaran ini, pembayaran gaji yang terakhir kan tadi ada itu pembayaran gaji untuk setengah bulan. Kalau ini yang terakhir ya, berarti kas kita juga pasti otomatis akan berkurang. Namun beban gaji kita bertambah lagi senilai 1.600.000. Kemudian kas kita ini berkurang 1.600.000